人咁用咁嘅語氣同我講嘢嘅。Halo teman-teman pencinta spoiler, apa kabar kalian semua? Saya harap semua baik-baik saja. Kembali lagi di channel Putu Surya. Kali ini saya akan kembali membahas kelanjutan dari film Police Story kemarin. Dirilis tahun 1992. Film ini masih bercerita tentang kisah seorang polisi bernama Kakui. Bagi kalian yang belum sempat menonton film sebelumnya, saya sarankan kalian tonton dulu agar kalian tidak salah paham dengan jalan alur ceritanya. Dan link akan saya taruh di deskripsi. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Biar gak berlama-lama, kita intro dulu. Di awal film, menunjukkan polisi yang sedang melakukan rapat membahas gembong narkoba yang dipimpin oleh Jaipat. Nah, di sini juga terlihat atasan Kakui yang sudah naik pangkat menjadi inspektur. Dia ditugaskan untuk mencari polisi yang sangat berbakat dan hebat untuk menangani kasus ini. Setelah rapat selesai, Inspektur Bill pun menyuruh sekretarisnya untuk memanggil Kakui. Nah, saat Kakui sampai di kantor, sekretaris Inspektur Bill pun sengaja mengganjal pintu ruangan Inspektur Bill agar percakapan mereka didengar oleh Kakui. Di sini, Inspektur Bill dan atasannya sedang berdebat dengan tugas ini. Inspektur Bill juga tidak mau kalau Kakui yang harus dikirim dan menyelesaikan tugas ini. Selain itu, Inspektur Bill dan atasannya juga memuji dan menyanjung Kakui sebagai polisi teladan. Kakui yang mendengar percakapan mereka pun senyum-senyum di luar ruangan. Lalu ketika ditawari misi ini, tanpa berpikir panjang, Kakui pun langsung menerimanya. Dan ternyata ini merupakan rencana dari Inspektur Bill dan atasannya agar Kakui mau dan tidak bertele-tele dalam menjalankan tugas ini. Setelah itu, Kakui pun langsung berkemas dan meminta izin kepada pacarnya Amei kalau dia akan pergi selama 1 bulan karena ada tugas dari kantornya. Scene pun berpindah ketika Kakui diberikan beberapa informasi sebelum pergi. Dan tiket penerbangan pun diberikan ke Kakui ke Cina. Di sana, dia akan dibantu oleh kepolisian yang sudah menunggunya di sana. Setelah sampai di Cina, lalu dia bertemu dengan 3 orang kepala Interpol Cina. Sebelum menjalani misi ini, di sini Kakui akan dilatih fisik oleh para polisi Cina. Dan yang akan melatih Kakui adalah seorang wanita yang juga merupakan salah satu atasan di sana, bernama Nyonya Yang. Di sini, Nyonya Yang memberikan nama baru untuk Kakui guna melancarkan misi mereka. Setelah itu, Nyonya Yang juga membawa si Kakui mengunjungi tempat berlatih polisi Cina. Tidak lupa, Nyonya Yang juga menyuruh Kakui untuk melawan salah satu polisi di sana.你唔係咁玩法係嘛？冇事㗎。玩下咋？大下風名不虛傳，嚟啊，再一個嚟啊！多謝指教，你點玩㗎嚇？哦，好簡單㗎咋，雙手。Scene pun lalu berpindah ke suatu penjara. Kakui dan Nyonya Yang terlihat memantau dari atas menara. Nah, peran Kakui di sini akan menjadi seorang tahanan yang bertugas untuk membebaskan tangan kanan dari Jaipat yang bernama
Panther. Dan misi pun dimulai. Saat Panther yang akan dibantu oleh anak buahnya berencana kabur dari sana, dia pun sempat ketahuan oleh para penjaga. Dan di sini Kakui pun keluar dan membantu Panther agar bisa kabur dari sana. Sempat terjadi saling pukul dan kejar-kejaran di sana. Dan sampai akhirnya mereka berdua pun bisa keluar dari sana. Panther yang melihat Kakui sangat jago bela diri, berniat mengajaknya untuk ikut ke Hong Kong bersamanya. Dan ia akan memberikannya uang ketika sudah sampai di sana. Ya, karena memang ini adalah misi Kakui, ia pun menerimanya. Singkat cerita, malam harinya mereka berdua pun sampai di markas anak buah Panther. Di sana, Panther juga sudah ditunggu oleh anak buahnya. Selain itu, Panther juga sempat menembak mati anak buahnya yang sudah berkhianat kepadanya. Keesokan harinya, Panther mengantar Kakui ke kampung halamannya untuk menemui keluarganya. Nah, di sini, Kakui yang tidak mengetahui tempat itu sempat kebingungan ketika akan pergi ke rumahnya. Dan hingga akhirnya, ada seorang bocah cilik yang datang menghampiri Kakui dan mengaku sebagai keponakannya. Sesampainya di rumah Kakui, semua petugas kepolisian bersandiwara seolah-olah mereka semua adalah memang keluarga dari Kakui. Mulai dari Nyonya yang menyamar sebagai adik Kakui, hingga Inspektur Bill yang menyamar sebagai ibu Kakui. Saat Kakui akan pergi, ibunya menyuruh agar dia mengajak adiknya juga. Malam harinya, saat mereka akan makan malam di sebuah restoran, Nyonya Yang melihat banyak sekali polisi di sekitar sana yang bukan anggotanya. Nah, karena mereka tahu ada Panther di sana, dan mereka tidak tahu dengan misi yang akan dijelaskan oleh Kakui dan Nyonya Yang, mereka pun langsung mencegat Panther. Kakui dan Nyonya Yang tidak ingin kedoknya terbongkar, langsung menghajar polisi di sana. Sampai akhirnya, kepala polisi yang juga merupakan bawahan Nyonya Yang datang dan membubarkan keributan di sana. Kepala polisi yang tahu dengan misi Nyonya Yang langsung berpura-pura membuat sandiwara dan mengatakan kalau Kakui adalah preman yang sering membuat onar di sana. Lalu datanglah Nyonya Yang berpura-pura menyelamatkan mereka berdua dan membunuh polisi tersebut. Nah, Nyonya Yang takut karena sudah membunuh polisi, memutuskan untuk ikut ke Hong Kong, dan hal itu juga disetujui oleh Panther. Setelah sampai di Hong Kong, mereka bertiga pun hampir juga tertangkap di sana. Sebelum akhirnya, mereka dapat kabur dari kejaran polisi. Sesampainya di tempat Jaipat, mereka berdua dites oleh Jaipat dengan cara diceburkan ke laut. Dan dia juga mengatakan kalau Kakui dan Nyonya Yang adalah seorang polisi. Setelah mengalahkan anak buah Jaipat, Kakui pun merasa kecewa dengan Panther. Sebelum akhirnya, mereka dipercaya oleh Jaipat. Keesokan harinya, mereka pun mengikuti Jaipat untuk rapat bersama bos-bos besar. Di sini, Kakui dan anak buahnya yang lain sedang mempersiapkan senjata dan mengintai dari kejauhan. Dari rapat itu, Jaipat sangat merasa kecewa karena dia tidak mendapatkan peran dalam bisnis mereka. Sampai akhirnya, salah satu bos di sana menyindir Jaipat dengan mengatakan kalau istri Jaipat sedang ditahan di Malaysia. Hal itu membuat ketegangan di antara mereka, dan Jaipat pun langsung mengancam mereka semua dengan bom yang terpasang di rompi anti peluru Nyonya Yang. Merasa tempatnya diporak-porandakan, si jenderal langsung mengepung Jaipat dengan para prajuritnya.
Namun di sini, Jaipat juga mengancam dengan pasukan-pasukannya, yang membuat jenderal akhirnya menyerah. Kakui yang tidak terima kalau adiknya dipasang bom, langsung memberontak kepada Jaipat. Namun ternyata, Jaipat memang benar memasang rompi anti peluru pada adiknya. Jaipat hanya menaruh satu bom di rompinya hanya untuk menakut-nakuti mereka saja. Atas kerja yang bagus, Kakui dan Nyonya Yang pun diajak ke Malaysia oleh Jaipat untuk berlibur, sekalian membebaskan istrinya. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di Malaysia. Saat mereka sedang melihat-lihat situasi kota, datanglah Amai yang ternyata dia sedang bekerja sebagai seorang pemandu wisata di sana. Amai dan Kakui yang tidak menyadari kalau mereka berdua sedang berada di tempat yang sama di Malaysia. Lalu, keesokan harinya, saat mereka berdua berada di hotel, Amai akhirnya menyadari kalau Kakui juga ada di sana.係啦，英文又唔識，咁叫咩？我幫你叫啦，教你叫下嘢啦，跟我嚟。陳家駒，陳家駒，做咩？冇，扭我做生意。Saat berada di lobi, akhirnya Kakui kembali mendatangi Amei dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Alhasil, Amei pun mengerti. Saat Panther mendekati mereka, Amei pun kembali bersandiwara kepada Kakui agar kedok mereka tidak ketahuan. Namun sialnya, ketika ada di lift, Amei yang mengatakan kepada temannya kalau pacarnya yang seorang polisi juga sedang berada di sini untuk menyamar tidak sengaja terdengar oleh anak buah Jaipat. Nah, di sini Amei pun diculik. Dan identitas Kakui dan Nyonya Yang pun ketahuan. Lalu, scene berpindah ke persidangan istri Jaipat, di mana dia dijatuhkan hukuman mati karena kasusnya. Dan tibalah mereka untuk menyelamatkan istri Jaipat. Kakui pun diminta untuk tidak gagal dalam menjalankan tugas ini, kalau ingin Amei selamat. Setelah Kakui berhasil menyelamatkan istri Jaipat, Jaipat pun membebaskan Amei, dan istri Jaipat pun kabur dari sana. Kakui yang dalam misi ini untuk menangkap Jaipat, dengan tekad dan tenaga unlimited, segera mengejar Jaipat yang hendak kabur dengan helikopter. Saat aksi kejar-kejaran tersebut, helikopter yang dibawa Jaipat pun harus mendarat di atas kereta api karena tali tangganya terangkut di sana. Dan aksi pukul-pukulan pun kembali terjadi di sana. Sampai akhirnya, Jaipat pun harus tewas di kejadian tersebut. Dan di akhir scene, juga memperlihatkan kalau istri Jaipat menyerahkan semua aset dan dirinya ke kepolisian. Dan film pun tamat. Nah, sekian dulu untuk film Police Story yang ketiga.
Bagaimana menurut kalian dengan filmnya? Kalau kalian suka dengan filmnya, jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di film-film selanjutnya. Bye-bye!